Halo Sobat Pans, kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan tambang besar di Indonesia, yaitu PT Vale Indonesia Tbk dengan kode sahamnya INCO. PT Vale Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan nikel, termasuk pembangunan dan mengoperasikan smelter nikel. Perusahaan ini telah beroperasi sejak tahun 1968. Sekarang kita lihat statistik saham tahun 2025. Kapitalisasi pasarnya 35,9 triliun, jumlah saham beredar 10,54 miliar lembar, harga tertinggi dalam 52 minggu terakhir 4.430 dan harga terendah 1.825. Kinerja sahamnya sejak awal tahun yaitu minus 8,1%. Kemudian kita lihat struktur pemegang saham Vale. Yang pertama Vale Canada Limit 33,88% dan Mine ID 34%. Kemudian Sumitomo Metal Mining 11,48% dan Public 20,64%. Di awal tahun 2025, pendapatan PT Vale Indonesia atau INCO mengalami penurunan. Penyebab utamanya adalah turunnya volume penjualan dan harga jual nikel yang juga ikut melemah. Meski begitu, biaya operasional atau cash cost mereka masih tetap terkendali dengan baik. Untuk memperbaiki kinerja, INCO mulai menjual biji nikel mentah atau saprolite. Langkah ini sudah mulai berjalan dan perusahaan juga sudah mengajukan izin untuk menjual hingga 2,2 juta ton dengan harga premium sekitar 40-45 per ton US dollar. Kedepannya, INCO juga akan ikut dalam proyek hilirisasi nikel, yaitu mengolah nikel menjadi produk bernilai tambah. Mereka akan ikut serta dalam proyek-proyek pengolahan HPAL bersama mitra dengan porsi kepemilikan 30%. Proyek ini ditargetkan selesai antara akhir 2025 sampai 2027. INCO memulai tahun 2025 dengan kinerja operasional yang cukup stabil, meskipun harga nikel global masih menghadapi tekanan. Sekarang kita lihat produksi dan penjualan. Produksi nikel sekitar 17,27 ton, turun 8% dari kuartal sebelumnya dan 6% dari tahun lalu. Volume penjualan mereka sekitar 17,96 ton, turun 11% secara kuartalan dan 6% secara year-on-year. Dan INCO mulai menjual biji nikel mentah sebanyak 80,96 ton ke pasar domestik. Lalu sekarang kita lihat biaya dan pendapatan mereka. Cash cost mereka turun menjadi 8.501 US dollar, lebih rendah 5% secara kuartalan dan 9% secara year-on-year. Kemudian pendapatan mereka turun menjadi 207 juta US dollar yang turun 10,2% secara year-on-year karena harga dan volume yang melemah. Namun laba bersih justru naik tajam menjadi 22 juta US dollar yaitu plus 251% secara year-on-year. Berkat keuntungan satu kali one-off gain dan penilaian ulang proyek HPAL senilai 16,6 juta US dollar. Kemudian PT Vale Indonesia Tbk juga mengalami perubahan struktur kepemilikan. Setelah divestasi dari Vale Canada VCL dan Sumitomo ke Mine ID, struktur kepemilikan INCO kini menjadi joint control. Perubahan ini juga mengubah pendekatan manajemen dari yang sebelumnya top-down atau konservatif menjadi bottom-up, lebih agresif dan terbuka terhadap peluang baru. INCO menjual biji nikel jenis saprolite ke pasar domestik dengan harga premium sekitar 40-45 per ton US dollar. Nah, kenapa harganya premium? Karena kadar nikel dalam saprolite ini cukup tinggi, yakni antara 1,5% hingga 1,8%. Biji saprolite ini berasal dari area tambang yang belum terintegrasi dengan fasilitas pengolahan seperti Bahodopi dan Pomala, karena fasilitasnya belum selesai dibangun, jadi bijinya langsung dijual. Nah Sobat Pans, jika rata-rata harga jual saprolite diasumsikan 30 per ton US dollar, maka dari rencana penjualan ini, INCO bisa memperoleh sekitar 66 juta US dollar. Dan INCO saat ini juga sedang menjalankan investasi besar senilai 9 miliar US dollar untuk beberapa proyek penting. Nah, tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan jangka menengah melalui kerjasama atau joint venture agar risiko dan keuntungan bisa dibagi. Nah, 3 proyek utamanya adalah Bahodopi dan Morowali senilai 1,9 miliar US dollar dan Pomala 3,2 miliar US dollar, kemudian Sorowako 2,3 miliar US dollar. Nah, di sisi lain, harga nikel saat ini masih tertekan. Hal ini karena pasokan yang berlebih dari Indonesia dan melambatnya permintaan kendaraan listrik di China. China kini lebih memilih baterai LFP yang tidak mengandung nikel dibanding baterai NMC yang berbasis nikel.
Well, jika Sobat Pans ingin berinvestasi di Panin Sekuritas, kami sedang mengadakan promo cashback. Sobat Pans cukup deposit 1 juta rupiah dan berhak mendapatkan cashback senilai Rp200.000 khusus nasabah baru dan menggunakan RDN Bank Panin. Lalu Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well then, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.